Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kita di Flash Creator 354. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan tolong dibantu share-nya agar channel ini terus berkembang, maju dan bermanfaat untuk semua. Dan di konten kali ini kita akan membahas tentang kandang terbaik, metode terbaik dalam budidaya kelinci. Kenapa? Karena kelinci ini yang harus diperhatikan kuncinya satu di pakan, yang kedua di kandang. Karena kandang harus bersih dan kering, dan pakan. Yang pertama kita bahas tentang pakan. Di sini kita banyak ya. Di sini kita banyak contoh. Di sini banyak rumput-rumput yang disukai kelinci. Cuma satu syaratnya, jangan yang seperti ini. Ini beracun ya, sobat. Yang bunganya putih seperti ini dan berbulu. Ini racun. Bisa usahakan jangan sampai diberikan untuk kelinci. Nah, yang bagus yang seperti ini bisa kita kasih makan agak sedikit, tapi ini yang yang seperti ini jangan dimasukkan. Bayeman ini dia doyan, tapi nggak boleh terlalu banyak. Tapi kalau untuk campuran nggak apa-apa, karena ini kalau kebanyakan bisa mencret untuk jenis-jenis bayam atau bayeman. Ini seperti ini sangat mudah ditemui di kebun. Pakan kelincinya, karena kelinci ini banyak sekali manfaat sobat, dari dagingnya, dari urinnya. Dan di kandang ini kita tampung semua. Nah, untuk rumput seperti ini dia suka sekali sobat nih. Dia langsung ngumpul makan dengan lahap. Cari pakan. Kelinci ini tidak perlu banyak sobat, tidak perlu banyak untuk mengasih pakan. Yang penting teratur 3 kali sehari, pagi, sore, dan malam. Untuk pagi itu disesuaikan saja. Untuk satu kelinci itu kurang lebih 2 kali ini ya, satu kelinci. Tapi kalau untuk malam minimal 4 kali, karena kelinci ini termasuk binatang nokturnal. Dia malam aktivitasnya, jadi banyak makan di malam hari. Itu yang pertama. Yang kedua, saya menyukai kandang seperti ini. Kenapa? Lebih simpel. Dia nggak diinjak-injak. Dia akan ditarik dan dimakan seperti kambing ya. Dia tidak terinjak-injak, jadi bisa habis. Dan mungkin hanya beberapa daunnya saja yang tidak dimakan. Seperti ini, dia ditarik, tidak dijajak. Yang kedua, sistem kandangnya. Jadi sistem kandangnya mungkin bisa sana, saya masuk bentar. Itu cara membersihkannya pun ini mudah sobat. Dari situ kelihatan ya? Kelihatan ya? Ini bisa. Nah, ini bisa dilepas sobat. Tuh, bisa dilepas. Seperti ini kita jatuhkan ke bawah untuk kotorannya. Kotorannya kita jatuhkan ke bawah. Jadi sangat mudah ya sobat ya, cara membersihkannya. Seperti ini. Usahakan bersihkan jangan lebih dari seminggu, 3 atau 4 hari. Biar ini, kalau terlalu lama bisa menyebabkan penyakit atau mengundang penyakit seperti gudik, borok, dan lain-lain ya. Terutama penyakit kulit. Dan ini bisa kita geser ke sini sobat. Nanti kita ambil dari situ. Nih kotorannya. Kotoran ini sangat bagus sekali untuk, dan sangat bagus sekali untuk tanaman ya. Oke. Ini kita tutup lagi. Kita tutup lagi. Nah, ini kita dari luar. Setelah kita bersihkan seperti ini, oke, kita ambil dari luar kotorannya. Di bawah ini, sobat. Nih, ke sini. Di bawah ini ada talang untuk menampung kotoran kencing kelinci. Dan aduh, lupa. Nanti kencing itu dimasukkan di sini. Ini sudah banyak sobat, lihat. Sudah penuh. Tuh. Ini ini sedang kami fermentasi dicampur dengan E4 dan insektisida. Untuk ukuran per liternya 1:10. Jadi misal 1 liter
insektisida dicampur dengan 10 liter kencing kelinci, dicampur difermentasi, nanti itu akan air kencing kelinci ini akan mengurai atau melipatkan zat-zat insektisida ataupun ZPT tadi menjadi berlipat-lipat dan menjadi pupuk organik, bukan lagi kimia. Jadi hitungan jadi bio kompos ya. Jadi bio kompos sebagai pupuk semprot yang sangat bagus untuk tanaman buah terutama. Dan kita eksperimen ketika kita semprotkan. Jadi ketika sudah terfermentasi seperti ini, kita campur lagi. Ini perbandingan 1:10. 1 liter ini dicampur dengan 10 liter air, kita semprotkan atau kita siramkan di bagian tanaman, di daun ataupun di tanah. Jika kita semprotkan di sayuran seperti bayam, kangkung, itu akan gemuk-gemuk sekali sobat. Dan tanah pun akan menjadi subur, gembur, tidak rusak. Berbeda dengan kimia ya. Kalau pupuk kimia itu akan menjadi gersang, tapi kalau pupuk seperti ini, pupuk biokompos, tanah itu akan menjadi subur dan tanaman itu akan sangat subur, sehat, daunnya besar-besar dan tidak terkena hama. Kita uji cobakan di padi, hasilnya bisa 3 kali lipatnya kita semprotkan. Dan kita juga pernah dieksperimen di kopi coklat dan lain-lain ya. Itu kita semprotkan di batang kopi coklat, buahnya rapat sekali di pohon kopi coklat tersebut. Jadi di urin kelinci ini banyak sekali, ada zat perangsang tumbuh, zat perangsang buah, penyubur dan lain-lain, stabil hara tanah. Jadi untuk urin kelinci ini luar biasa sobat, bisa dibuktikan. Yang penting campurannya 1:10, karena kalau nggak dicampur, disiramkan, bisa mati karena terlalu tinggi zatnya, terlalu panas. Dan untuk kotorannya sendiri tadi bisa kita ambil di situ. Ini belum saya dorong tadi. Di sini ya. Yang sudah kita dorong tadi. Kita ambil kotorannya. Kita ambil ini sudah didorong. Nah, bagian saja sobat. Jadi kotorannya ini bisa kita tebar di kebun ataupun di bawah pohon, misal seperti kopi ya, misal kita tebar di sekitarnya. Jangan nempel di batang ya sobat ya, karena ini juga masih panas karena masih baru. Jadi jangan nempel. Ini nanti insya Allah akan subur. Dan di konten selanjutnya nanti kalau memang sudah sudah terlihat hasilnya, kita sorot lagi. Begitu besar manfaat pupuk dari kelinci ini. Dan dagingnya pun sangat bagus untuk menyerap kolesterol, meningkatkan stamina dan menambah jantan ya, biar kita lebih kuat. Terutama empedunya ya, bisa mengatasi mandul ya, mengatasi mandul. Dan seperti ini gimana mas beranaknya nanti? Ketika di teknik ground seperti ini, dia akan membuat rong seperti itu, gua, rong atau gua. Di dalam gua itulah nanti dia akan menyimpan anaknya, beranak. Ketika dia beranak, akan diuruk kembali, ditutup. Ketika dia menyusui nanti dibuka, dia masuk seperti itu. Jadi ketika keluar dari rong itu, anak-anak itu sudah besar-besar. Biasanya ukuran 15 hari ke atas sudah mulai keluar dan belajar makan. Dan keunggulannya ketika dia beranak, dia keluar, kelinci itu punya masa birahi. Jadi 1-3 hari setelah pasca beranak, kelinci itu birahi dengan tanda-tandanya memerah di bagian kemaluan. Dia punya fase. Makanya kelinci meskipun belum hamil, tapi fase birahinya itu belum muncul, dia pasti akan lari dengan pejantan. Tapi ketika birahi dia akan mapan. Kelinci itu akan mapan dengan sendirinya karena birahi. Dan biasanya birahi itu muncul 15 hari sekali. 3 hari pasca beranak dan 15 hari kemudian muncul lagi per 15 hari. Ketika keluar dari setelah beranak, keluar dari rong sambil nyusui, begitu keluar pejantan sudah menunggu di luar dan langsung dikawini. Jadi nanti ketika anak umur 30-40 hari, kelinci itu sudah beranak lagi. Jadi 1 tahun itu kalau dengan teknik kepar seperti ini
bisa beranak 7 sampai 11 kali ya, atau 10 kali lah, 7 sampai 10 kali. Dengan rata-rata anak itu kalau memang pemilihan induknya tepat, itu rata-rata induk kelinci itu beranak 5 sampai 10 ya. Ada yang 12 tapi jarang ya, susah kan. Karena kalau untuk indukan yang super, kita lihat dari puntingnya. Semakin banyak punting di induk kelinci, potensi beranaknya akan semakin banyak. Dan ketika ada juga kelinci yang memang belum siap rong, dia beranak di luar atau di kota, itu kita kalau ada kelinci induknya itu bagus, biasanya dia otomatis akan menyusui di kota yang kita sediakan. Tapi kalau induknya itu nggak pinter, biasanya kita yang harus manual mensusuinya. Dengan apa caranya? Cukup dengan diletakkan di atas anak kelincinya. Seperti itu seputar kelinci, dan banyak sekali manfaat yang bisa diambil, terutama dari kotoran untuk tanamannya sebagai penyubur, perangsang buah, insektisida dan lain-lain. Dan untuk dagingnya juga bisa dikonsumsi dan bisa untuk alternatif usaha. Nanti kalau udah banyak ya, pejantannya bisa buat kuliner, sate kelinci contohnya, ataupun bisa buat soto kelinci yang masih jarang ya. Hanya saja mungkin sekarang para breeder ataupun peternak kelinci masih jarang, masih langka. Harapannya bisa menjadi inspirasi, bisa buat hiburan dan bermanfaat, dan bisa mendapatkan hasil. Dan untuk pakannya nggak hanya rumput, bisa ampas tahu. Yang penting kuncinya ketika ada dikasih kena ampas tahu, harus diseling dengan yang berserat. Hindari seperti wortel. Dikasih wortel terlalu banyak air ya, wortel kangkung itu kurang bagus. Harus diselingi dengan rumput-rumput yang berserat, ataupun lebih baik dikasih roti dan lain-lain. Seperti jagung seperti itu, mau apa namanya, di sana ada jagung, pohon jagung itu daunnya cukup bagus ya, kulitnya cukup bagus untuk kelinci, jerami padi dan lain-lain ya. Mungkin sampai di sini. Jika ada yang perlu ditanyakan ataupun belum jelas, bisa tanya di kolom komentar kita. Dan kandang kelinci ini memang saya sediakan untuk kotorannya untuk pensuplai tanaman kita. Ini letaknya cuma di belakang rumah kita ya, kita ke depan. Jadi ini bukan di tempat lain, masih di satu lokasi di tempat kita di sini nih. Di sini. Nah, kita ke sini. Di belakang di greenhouse Hadi Barokah Aroids. Itu nomor HP untuk istri saya, dan nomor HP saya di 0812 7868 292. Dan kenapa saya memelihara kelinci? Karena itu saya sediakan untuk mensuplai pupuk, untuk mengirit pupuk. Hasilnya juga bagus untuk tanaman. Dan di sela-sela sini juga saya menanam cabai. Harapannya bisa menambah produksi ataupun hasilnya ya, karena sudah banyak saya eksperimen di kotoran kelinci, dan dagingnya pun menurut saya cukup enak ya, dan bagus untuk stamina. Oke, sampai di sini. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya, serta dibantu share-nya agar kita bisa berbagi manfaat untuk semua. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.